Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat memasuki ibadah hari Minggu 11 Oktober 2020 yang dilayankan secara online oleh GKI Citraland. Pelayan liturgi pada hari ini adalah Pendeta Samuel Ismayanto dan pelayan firman oleh Pendeta Martin Krisanto Nugroho dari GKI Bondowoso yang akan membawakan tema Keluarga Sehati. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Bersyukurlah pada Tuhan yang selalu memelihara ciptaannya. Bersyukurlah pada Tuhan karena kasih setianya tak pernah berkesudahan. Bersyukurlah pada Tuhan karena perbuatannya yang ajaib dalam kehidupan umat-Nya. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Jemaat yang terkasih, biarlah kita memasuki ibadah minggu ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Damai Kristus besertamu. Dan besertamu juga. Jemaat terkasih, relasi dalam keluarga membutuhkan adanya sebuah komunikasi yang bisa berjalan dengan baik. Jika diibaratkan seperti jaringan internet, maka butuh koneksi yang lancar, supaya kebutuhan online bisa terselenggara dengan baik. Demikian juga halnya kesehatian dalam keluarga, butuh koneksi yang lancar agar nyatalah keharmonisan. Dan itu dapat terjadi jika Tuhanlah yang menjadi dasar di atas segalanya. Saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejang gudang jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkat-Nya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Seperti minyak di kepala Harun yang kejang gudang jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkat-Nya tercurah serta memberikan anugerah
Jemaat yang terkasih, mari mengakui dosa di hadapan Tuhan secara pribadi. Mari berdoa. Tuhan Yesus yang terkasih, kata demi kata yang telah terucap dalam pengakuan dosa ini, kiranya menjadi pengakuan kami yang kami bawa dalam ketulusan. Basuhlah kami Tuhan, sucikan kami dalam kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagi setiap kita yang diampuni dosanya, anugerah Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Demikian sabdanya tertulis dalam kitab Yesaya pasal 25 ayat ke-8 dan ke-9. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka, dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan, supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Dengan Yesus di dalam perahu aku tenang, aku tenang, aku tenang. Dengan Yesus di dalam perahu aku tenang, di badai yang seram. Pulang berlabuh, pulang berlabuh. Dengan Yesus di dalam perahu aku senang berlabuh.
Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menyatukan hati kita di dalam doa. Ya Tuhan, di dalam kasih, di dalam cinta, kami telah Engkau beri kehidupan. Dan kini saatnya bagi kami, agar Engkau boleh memimpin kehidupan kami sepenuhnya, semakin kuat setiap hari, melalui kuasa Roh Kudus dan kuasa firman. Kami satukan hati kami bersama-sama untuk mendengar suara-Mu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Kita akan bersama-sama membaca dari Matius 22 ayat pertama sampai yang ke-14. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya. Katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan. Lembu-lembu, jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hamba itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Yang berbahagia adalah setiap kita yang memegang teguh setiap firman-Nya. Keluarga di zaman sekarang, ini karena kemajuan teknologi yang luar biasa ya, kira-kira tambah cerewet atau tambah diem? Nah, sebetulnya jawabannya dua-duanya terjadi. Cuma bedanya adalah lebih cerewet di media sosial dan lebih diam. Jangan-jangan di sehari-hari. Ya, beberapa orang sudah mulai menceritakan. Oh ya, yang mamahnya, yang anaknya, yang ya ada aja gitu ya. Tidak tahu kalau papa apakah sudah juga seperti itu? Mungkin ya.
Jadi kalau di call, wah ya, apalagi sekarang semua serba cloud meeting gitu ya, semua virtual meeting ya, wah meriah, banyak bicara. Begitu sampai di rumah, di meja makan, ya yang ngomong sih, tapi yang diomongkan ya paling hal-hal yang tidak mendalam ya. Ya saya piringnya ambilin, makanannya lauknya apa, ya udah itu aja yang dibahas gitu ya. Jadi hal-hal yang sehari-hari yang ya sudah praktis, begitu bicara selesai ya sudah. Nah, kalau kita kemudian selidiki, kira-kira apakah memang berarti hubungan di keluarga itu atau pribadi-pribadi ini sebetulnya kondisinya seperti apa? Ya. Apakah jangan-jangan mereka semua ini atau kita semua ini juga sedang menahan sesuatu. Jadi tidak memberikan teguran, tidak memberikan omelan demi kedamaian katanya atau ketenangan ya. Tapi sebetulnya masih menyimpan kegalauan, kemarahan, kekecewaan, tapi dilempar kebanyakan tidak langsung tetapi lewat media sosial. Ya. Atau diungkapkan melalui hal-hal yang kelihatannya lucu, joget-joget, yang aneh-aneh dengan gerakan-gerakan yang humoris dan lucu gitu ya. Tetapi sebetulnya masih menyimpan ganjelan. Nah, tentu yang lebih tahu siapa ya Anda. Kita masing-masing. Hari ini Alkitab membantu kita, menolong kita untuk sedikit memantulkan atau bercermin kira-kira posisi keluarga kita ini sedang seperti apa. Karena memang betul bahwa keluarga itu seumpama kerajaan Allah dalam model yang terkecil, model yang tersedikit begitu ya, yang sedang mengadakan perjamuan di mana kita sepakati dulu bahwa ada satu raja saja atau satu kepala di dalam kerajaan, artinya keluarga kita, bukan ayah, bukan ibu, bukan anak, tetapi Yesus Kristus. Nah, perjamuan pernikahan inilah yang sedang dipilih dalam perumpamaan yang diulas oleh Yesus. Nah, kemudian di sana digambarkan terkumpul beberapa orang yang bersama-sama begitu ya, yang mestinya ya memang senang bersukacita di dalam kebahagiaan bersama. Namun sayangnya tamu tidak berkenan hadir. Kenapa? Karena sibuk sendiri-sendiri. Duwe karepe dewe-dewe. Punya waktunya sendiri-sendiri, kepentingannya, dan menunjukkan bagaimana semakin sendiri-sendiri, individualis. Ya, kepentingannya semakin masuk kepada pribadi demi pribadi. Nah, lalu kalau seperti itu, jangan-jangan nanti papa atau suami tidak lagi terlalu peduli terhadap istrinya. Pasangan-pasangan mulai semakin kering gitu ya. Atau anak juga tidak semakin peduli pada papa mamanya. Dan papa mama juga tidak semakin peduli kepada anak-anaknya. Nah, kalau sudah semua ini yang terjadi, itulah yang digambarkan di dalam kerajaan Allah yang sepi undangan. Ketika sang raja mengutus lagi hambanya ya untuk bahwa ini mau menghargai loh para tamu undangan yang tidak mau hadir itu, malah disambut dengan sikap yang lebih garang dan lebih sangar gitu ya. Memang para pembunuh ini akhirnya ditindak ya, di dalam kisah itu oleh sang raja. Namun perlu dipahami di dalam pemahaman perjanjian baru yang menjadi khas
ketika kita tahu bahwa Yesus atau Kristus yang adalah sosok yang pemurah dan maha kasih itu, pertanyaannya apakah memang menghukum? Sebenarnya tidak. Yang terjadi adalah ketika orang bersikap seperti para pembunuh itu, mereka sedang memilih untuk masuk ke dalam penghukumannya sendiri. Memilih untuk menjauh dari pekerjaan keselamatan yang dikerjakan bersama Kristus. Jadi lebih pemahamannya ke sana, gitu ya. Nah, kalau kita berangkat kembali kepada apa yang terjadi ini, rupanya menggambarkan bahwa ya memang jangan-jangan di masa-masa yang mestinya keluarga saat ini mempunyai kualitas waktu, kesempatan untuk meningkatkan kualitas hubungan, kualitas kasih, kualitas cinta, kesehatian sesuai dengan tema kita, maka jangan-jangan malah itu tidak dikerjakan. Lalu yang terjadi memendam segala yang pahit, segala yang kering, segala yang membosankan, segala yang semakin tidak bersemangat secara spirit untuk beribadah, untuk berdoa, untuk bersekutu. Nah, itu yang terjadi. Sehingga pesta yang selalu diadakan oleh sang raja di dalam kerajaannya ini, yang terus bergulir di dalam pesta pernikahan ini, tidak terjadi di dalam keluarga-keluarga kita. Saya kali ini lebih menyoroti bagaimana sesungguhnya agar keluarga ini bisa sehati. Berarti ini ada hubungan, ya, ada hubungan, ada relasi-relasi yang mana, ayo sekarang kita coba teliti, kita sebetulnya sudah sehati atau tidak, atau sedang sehati atau tidak. Ada 3 setidaknya ya. Yang pertama adalah sehati itu sehati sama siapa? Sehati dengan Tuhan dan dengan sesama sekaligus. Ya. Jadi kesehatian itu terjadi bukan hanya pada keluarga tetapi kepada keluarga dan kepada Tuhan. Kemudian yang di bagian kedua adalah terjadi dengan Tuhan. Tapi kok enggak terjadi dengan keluarga? Jadi yang bagian kedua ini hanya dengan Tuhan. Lalu yang di bagian ketiga, ini yang beda lagi. Kesehatian dengan, oh aku sehati kok sama anakku, aku sehati sama istriku, aku sehati sama suamiku. Tapi apakah sehati sama Tuhan? Enggak. Nah yang di luar dari 3 ini yang tidak di dalam gerbong kesehatian, ya tentu mereka yang tidak sehati dengan keluarganya dan tidak sehati dengan Tuhan. Semoga kita tidak berada pada posisi itu. Sekarang saya masuk di dalam ini, mari kita meneliti kesehatian kita dengan keluarga kita dengan Tuhan menjadi satu itu, atau kita lebih banyak dengan Tuhan, atau kita lebih banyak dengan manusianya saja daripada dengan Tuhan. Dari 3 posisi ini, di manakah posisi Anda dan saya hari ini? Lalu kita meneliti lagi, kalau sudah pilih dia antara yang mana, syukur kalau di pilihan yang pertama. Kesehatian ini setidaknya ada 2 macam kesehatian dalam 3 kondisi tadi. Kesehatian yang pertama adalah, oh saya bisa ngerasakan. Saya betul-betul merasakan. Kalau Tuhan sedih, aku sedih. Tuhan senang, aku senang. Aku senang, aku merasakan Tuhan senang. Kalau aku sedih, keluargaku sedih. Ketika mereka sedih, aku merasakan sedih. Itu kesehatian. Yang lain adalah bukan tentang saling saja, ya, saling kesehatian. Tetapi
ketika kesehatian itu menuju ke sesuatu hal yang tajam, yang mewarnai atau diwarnai oleh panggilan kita sebagai anak-anak di dalam kerajaan surga, di dalam pesta pernikahan Allah. Jadi kesehatian yang seperti apa? Sehati, tanpa ngomong, tanpa semuanya mengerjakan kedamaian. Kita tahu Tuhan mengerjakan kedamaian, kita mengerjakan kedamaian. Jadi mempunyai kesehatian di dalam mencapai sesuatu, berdampak sesuatu, melakukan sesuatu. Yang mana yang lebih terjadi dalam hidup Anda dan saya? Ya kita nggak perlu saling iri ya. Kok kayaknya itu, waduh kalau suaminya ngomong gini tuh gak janjian istrinya bisa begini. Wah. Atau anaknya gini kok papahnya bisa ngerasakan. Oke, bagus memang. Tetapi tidak selalu harus seperti itu. Bisa juga yang versi yang kedua tadi. Mungkin kelihatannya nggak sehati. Wah, kalau ketemu sama kita kelihatannya gontok-gontokan, ya toh? Di depan orang apa sih gini-gini? Wah, ya, saling argumen, adu argumentasi, otot-ototan. Tetapi begitu bekerja, wah, mereka luar biasa. Mungkin bidangnya bisa beda, nggak masalah. Gak usah jauh-jauh, saya sama istri saya seperti itu sudah. Ini bulan keluarga ya, jadi lebih baik pengakuan gitu. Apa yang terjadi. Kelihatannya kalau orang nggak ngerti, ketemu saya sama istri saya, wah ini seru ya. Pasangan ini sering otot-ototan di depannya orang gitu. Kalau ya tentu tidak semua orang ya, tentu orang yang kita anggap dekat ya kita berani mengekspresikan. Kalau orang yang baru kenal ya nanti malah kaget gitu. Tetapi di dalam melayani Tuhan kita sehati. Kalau walaupun ya sebetulnya di belakang sana kita ada hal-hal yang kita sehati banget, tapi ya yang nggak usah diceritakan nanti banyak yang iri gitu ya. Ya contohnya apa ya, misalnya kemarin tiba-tiba mikir ini penting untuk pelayanan kita mesti ada kali ini. Wah, semangatnya bareng ngerjakan sesuatu, itu contoh aja. Jadi saudara-saudara, keluarga demi keluarga, papa, anak, istri, semuanya. Mari kita tilik kembali. Dan untuk sampai pada kondisi yang 1, 2, atau 3, apapun bentuknya, walaupun yang paling ideal tetap yang nomor 1. Dan bagaimana juga 2 dimensi tadi juga ada, bagaimana saling dan kemudian mempunyai tujuan, kita mesti mengerjakan sesuatu. Setidaknya seperti yang Alkitab katakan, ayo kita menyambut undangan itu. Makanya dikatakan di sana memakai baju pesta. Maksudnya apa? Ada kesengajaan, belan-belani, melakukan dengan satu usaha yang jelas, upaya yang kentara, tidak tersembunyi. Bukan hanya bisa melontarkan sesuatu yang mungkin mengkritik, tidak apa-apa sih mengkritik, tapi kalau terus-terusan, bagaimana melontarkan sesuatu yang sifatnya konstruktif, menghibur, menguatkan, memuji dengan tulus dan tidak pura-pura. Itulah baju pesta kita. Memuji Tuhan dengan tidak pura-pura, memuji pasangan kita, anak-anak kita, orang tua kita dengan tidak pura-pura. Dari kedalaman hati kita. Dengan tulus di waktu yang tepat, momen yang tepat. Jadi mari saudara-saudaraku, di dalam keluarga Allah yang lebih besar ini, kita mulai dari keluarga kita masing-masing, dari persekutuan yang terkecil ini. Dan kita meyakini seperti ada ditulis di sana. Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Yakinilah bahwa Allah telah memilih Anda dan saya. Dan kita tidak perlu mengukur dan menilai tentang pasangan kita, anak kita, orang tua kita. Tapi tentang panggilan ini, tentang pemilihan ini,
berangkat dari diri kita. Bahwa kita sudah ditentukan sejak semula, mari kita hayati ini sebagai experience, sebagai sebuah pengalaman iman. Bahwa setiap peristiwa kehidupan yang sudah turut membawa keindahan dalam relasi kita dalam keluarga ini, kita benar-benar ingat itu, sehingga kita berani melangkah lebih maju lagi, mengambil momentum saat ini dengan lebih tepat. Rangkul kembali keluargamu dengan kata-katamu, dengan hatimu, dengan ketulusanmu. Dan mari kita rayakan bersama pesta keluarga yang sehati. Kiranya Tuhan memberkati Anda dan saya. Saat hening bagi kita. Jemaat, dengan berdiri, marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Jemaat yang terkasih, mari kita menaikkan syafaat kita. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami mau mendoakan untuk kesehatian setiap keluarga jemaat-Mu dimanapun berada. Kiranya Tuhan yang terus menjaga dan memelihara setiap keluarga-keluarga, agar di masa pandemi ini setiap keluarga boleh terus semakin berharap dan bergantung hanya kepada Tuhan. Engkau yang jaga setiap kesehatan dari masing-masing anggota keluarga. Engkau juga yang berikan sukacita. Engkau berikan berkat kecukupan atas segala apa yang diusahakan keluarga-keluarga jemaat-Mu. Engkau juga yang berikan perlindungan dan pertumbuhan rohani yang terus-menerus semakin dekat dan juga terus memuliakan Tuhan. Sehingga keluarga-keluarga kami juga boleh berdampak bagi lingkungan sekitar kami dan menunjukkan terang kasih Kristus di tengah-tengah dunia ini. Kami berdoa untuk keluarga besar dari GKI Citraland di tengah-tengah pelayanan di masa pandemi ini. Kiranya setiap pelayan-pelayan Tuhan diberikan hikmat juga untuk memikirkan ulang kembali setiap bentuk-bentuk pelayanan yang berdampak bagi sekitar, bagi dunia ini, bagi yang membutuhkan. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk bangsa dan negara kami di tengah-tengah situasi ekonomi yang tidak menentu. Kiranya Tuhan juga yang memberikan hikmat kepada para pemimpin bangsa untuk menentukan kebijakan-kebijakan yang membantu, menolong, dan meringankan beban kehidupan dari masyarakat Indonesia ini. Kami juga berdoa dan mendoakan untuk situasi politik
di tengah-tengah persiapan pilkada. Kalaupun pilkada harus dilakukan, biarlah di tengah-tengah persiapan Engkau yang hadir, memberikan kesehatan dan kekuatan bagi setiap panitia persiapan. Juga pada pelaksanaannya nanti, kiranya setiap kami sebagai warga negara boleh juga ikut menentukan calon pemimpin kami untuk perbaikan-perbaikan dan kehidupan kesejahteraan kota kami, bangsa kami, dan juga dunia ini. Inilah doa dan permohonan kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan sebagai wujud dari rasa syukur kita atas pemeliharaan Tuhan. Persembahan dapat ditransfer ke rekening GKI Citraland atau melalui QR Code. Mari memberi dengan sukacita sambil mengingat sabdanya dalam 1 Korintus 1 ayat 4. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, inilah persembahan kami. Kami membawa dalam rasa syukur kepadamu. Bentuklah kami menjadi saluran berkat untuk memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus yang penuh kasih dan berkuasa, kami berdoa. Amin. Marilah kita melanjutkan ibadah ini di dalam kehidupan sehari-hari dengan tetap mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan Yesus Kristus, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya, haleluya.